Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Deborah dengan NIM 23106111180. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi kelanjutan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-justisial yang sempat dilakukan progresnya di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, tema ini sendiri saya pilih karena menurut saya ini sangat penting untuk dibahas. Mengingat hingga saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Dan juga selama bertahun-tahun, para korban dan juga keluarga korban terus menuntut adanya pengakuan, keadilan, serta pertanggungjawaban dari negara. Namun, sayangnya penyelesaian melalui jalur pengadilan seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi pembuktian, politik, maupun proses hukum yang panjang. Dalam situasi ini, pemerintah mencoba menghadirkan pendekatan lain, yaitu penyelesaian secara non-justisial. Nah, sebelum bahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian non-justisial ini? Jadi secara sederhana, penyelesaian non-justisial adalah upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan di luar mekanisme peradilan pidana. Fokus utamanya bukan pada penghukuman pelaku saja, melainkan pada pengakuan negara terhadap peristiwa yang terjadi, pengungkapan kebenaran, pemulihan hak-hak korban, serta upaya mencegah terulangnya pelanggaran serupa terjadi di masa depan. Dalam kajian HAM internasional, pendekatan ini juga dikenal dengan konsep transitional justice atau keadilan transisional. Nah, konsep ini tuh banyak digunakan oleh negara-negara yang berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu ketika proses hukum formal menghadapi berbagai kendala. Melalui pendekatan ini, negara berusaha memberikan ruang bagi para korban untuk memperoleh pengakuan dan pemulihan meskipun proses peradilan belum tentu berjalan secara optimal. Nah, langkah penting di pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 2022 melalui pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau Tim PPHAM. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 sebagai upaya pemerintah untuk menangani penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, tim PPHAM ini terdiri atas tim pengarah yang dipimpin oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Sosial Politik, Hukum, dan Keamanan, serta tim pelaksana yang dipimpin oleh Makarim Wibisono. Secara umum, tim ini memiliki tugas untuk mengkaji dan mengungkapkan pelanggaran HAM berat masa lalu mereka akan memberikan rekomendasi pemulihan bagi para korban dan keluarganya, serta merumuskan langkah-langkah agar pelanggaran ini nggak kembali terjadi di masa depan. Nah, perlu dipahami bahwa pendekatan non-justisial ini dilakukan, ini tidak menghapus kemungkinan penyelesaian melalui jalur justisial ya teman-teman. Karena dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian pelanggaran HAM berat pada dasarnya tetap dimungkinkan dan diatur melalui mekanisme dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Oleh karena itu, penyelesaian justisial dan penyelesaian justisial ini seharusnya tidak dipandang sebagai dua pendekatan yang saling menggantikan gitu. Enggak itu intinya, melainkan sebagai upaya yang dapat saling melengkapi untuk ada satu tujuannya adalah mewujudkan keadilan bagi para korban. Nah, menurut saya pribadi, pembentukan tim HAM ini merupakan langkah yang sangat penting karena menunjukkan adanya kemauan politik dan pemerintah untuk mulai menghadapi persoalan HAM yang selama ini sering dianggap sensitif dan sulit gitu untuk diselesaikan. Meskipun gak menggunakan jalur pengadilan, setidaknya negara mulai menunjukkan kesediaan untuk mendengar dan merespon tuntutan para korban. Nah, puncak dari proses ini adalah pada tanggal 11 Januari 2023 ketika Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan pengakuan negara terhadap berbagai pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, dalam pernyataan ini, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang pernah terjadi. Beberapa di antaranya yang diakui adalah peristiwa 1965 sampai 1966, lalu Talang Sari, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, tragedi Trisakti dan Semanggi, serta peristiwa Wasior dan Wamena di Papua. Nah, pengakuan ini memiliki arti yang sangat penting gitu, karena selama puluhan tahun banyak korban yang merasa bahwa pengalaman dan penderitaan mereka nggak pernah benar-benar diakui oleh negara gitu. Oleh karena itu, ketika kepala negara secara langsung meng-highlight dan mengakui adanya pelanggaran, maka hal ini menjadi langkah simbolis yang cukup besar dalam proses pemulihan korban. Nah, pengakuan negara ini bukan sekedar pernyataan politik gitu, karena pengakuan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral negara terhadap warga negaranya yang pernah mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Dan juga pengakuan menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan antara negara dan korban yang selama ini merasa diabaikan.
Nah, setelah adanya pengakuan tersebut, pemerintah juga kemudian melaksanakan berbagai program pemulihan bagi para korban dan keluarganya. Pemulihan ini diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Bentuk pemulihan ini diberikan cukup beragam ya. Di bidang pendidikan, pemerintah menyediakan program beasiswa, dukungan pendidikan bagi para keluarga korban. Lalu di bidang kesehatan, korban mendapatkan akses layanan kesehatan dan program perlindungan sosial. Selain itu terdapat juga bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, bantuan usaha, rehabilitasi rumah, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Dan tidak hanya pemulihan yang bersifat material, pemerintah juga mendorong bentuk pemulihan simbolis seperti pengakuan publik terhadap penderitaan korban, dokumentasi sejarah, serta berbagai upaya untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa yang memang pernah terjadi gitu. Nah, jika dilihat dari sisi positifnya, pendekatan non-justisial ini memiliki berbagai kelebihan gitu. Pertama, pendekatan ini relatif lebih cepat dibandingkan proses peradilan yang seringkali berlangsung cukup lama. Korban tuh dapat langsung segera memperoleh segala pengakuan dan juga manfaat nyata melalui program pemulihan. Kedua, pendekatan ini berfokus pada kebutuhan korban. Karena kan selama ini banyak korban yang tidak hanya menginginkan proses hukum gitu, tetapi juga butuh pemulihan kesehatan, pendidikan, dan juga rehabilitasi yang dapat dirasakan secara langsung gitu. Lalu ketiga, pendekatan non-justisial ini membuka ruang rekonsiliasi antara negara dan masyarakat, karena dalam kondisi tertentu rekonsiliasi ini menjadi penting untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Namun demikian, pendekatan non-justisial ini juga tidak terlepas dari berbagai kritik. Kritik pertama adalah mengenai persoalan akuntabilitas gitu, karena banyak pihak yang menilai bahwa pemulihan korban ini memang penting gitu, tapi keadilan kan nggak akan tercapai kalau pihak yang bertanggung jawab ini nggak mendapatkan hukuman yang setimpal atas pelanggaran yang udah mereka lakukan gitu. Jadi tentu pelaku juga perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Karena dengan kata lain, Bob, muncul juga pertanyaan kayak apakah pengakuan dan pemulihan saja sudah cukup gitu untuk memenuhi rasa keadilan para korban gitu. Nah, kritik kedua berkaitan dengan pengungkapan kebenaran, karena meskipun negara sudah mengakui bahwa pelanggaran ini memang pernah terjadi, masih terdapat pertanyaan mengenai sebenarnya gimana sih peristiwa ini terjadi. Lalu siapa pihak yang bertanggung jawab? Nah, karena bagi sebagian korban dan organisasi HAM, pengungkapan kebenaran yang lengkap merupakan bagian penting dari proses keadilan. Nah, menurut saya sendiri, kedua kritik ini cukup beralasan ya, karena dalam perspektif hukum HAM, pemulihan korban dan penegakan hukum seharusnya tidak dipertentangkan gitu. Keduanya harus berjalan secara beriringan. Korban memang butuh pemulihan, sangat perlu, agar dapat mewujudkan kehidupannya gitu. Namun di sisi lain, negara juga punya tanggung jawab untuk memastikan adanya akuntabilitas sehingga pelanggaran HAM berat ini tidak berakhir tanpa pertanggungjawaban gitu. Oleh karena itu, penyelesaian non-justisial seharusnya dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti dari mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, tujuan utama yaitu adalah pemulihan dan juga keadilan seadil-adilnya bagi korban dapat terlaksana secara seimbang. Nah, lalu gimana sih prospek kebijakan ini ke depan? Jadi kebijakan penyelesaian Indonesia ini yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang maju gitu dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya negara secara terbuka mengakui adanya pelanggaran HAM berat masa lalu dan mulai memberikan pemulihan kepada korban. Namun tentu keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada keberlanjutan di masa mendatang. Karena program pemulihan ini harus selalu dilaksanakan secara konsisten meskipun terjadi pergantian pemerintah gitu kan. Gak mungkin kalau pergantian pemerintah maka kebijakan ini pun diberhentikan gitu. Karena selain itu, komitmen terhadap perlindungan HAM juga harus terus menjadi bagian dari agenda nasional agar proses yang dimulai tidak berhenti di tengah jalan gitu. Dan saya sendiri, sependek pengetahuan saya berpendapat bahwa penyelesaian pelanggaran HAM ini tidak boleh berhenti pada pengakuan semata, karena pengakuan negara merupakan langkah penting, tetapi keadilan sesungguhnya juga memerlukan upaya pengungkapan kebenaran. Dengan cara itulah kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat terus dibangun, jadi agar saling percaya gitu. Nah, untuk sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM secara non-justisial di era Presiden Joko Widodo merupakan salah satu perkembangan yang sangat penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Karena melalui pembentukan tim PPHAM dan kerjasama berbagai lembaga dan juga kementerian, maka pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM berat dan program pemulihan korban, pemerintah telah mengambil langkah yang selama bertahun-tahun cukup sulit untuk diwujudkan. Meskipun demikian, harus kita ingat bahwa berbagai tantangan masih akan terus dan tetap ada, terutama terkait penegakan hukum dan juga akuntabilitas gitu. Oleh karena itu, penyelesaian sosial ini perlu terus dilanjutkan dan disempurnakan serta dievaluasi gitu, agar dapat benar-benar menghadirkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan HAM yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah informasi dan juga salah kata. Terima kasih semuanya telah menonton.